Musuh kita bukan hanya Israel dan lobi Israel di Amerika, tapi musuh kita adalah diri kita sendiri yang bodoh. Ya, mohon maaf, harus dikatakan ini, harus sampaikan apa adanya. Yang bodoh, ya, al-jahlu bil qadiyah wal aduul awal. Kebodohan kita, ketidaktahuan kita, kejahilan kita terhadap isu tentang Palestina dan Baitul Maqdis, titik ini hanya masalah konflik peradaban timur dan barat misalnya. Tidak. Inti masalah Palestina, inti masalah penjajahan, inti masalah pendudukan Israel itu adanya di Masjidil Aqsa. Ya. Saya Ikrimah Sobri di penjara, kenapa? Karena bukunya, karena pencerahannya, karena edukasinya kepada umat. Jauh sebelum itu, di awal tahun 93, setelah meletusnya intifada yang pertama, tahun 88, Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi juga dipenjara oleh Israel. Kenapa? Karena dia menulis sebuah buku kecil, stensilan, ya, itu riset tentang Baitul Maqdis dalam bahasa Inggris, yang itu menjadi inti kajian yang kemudian dikembangkan selama 35 tahun lebih, dan sekarang menghasilkan buku karya Rencana Strategis Pembebasan Baitul Maqdis. Dia dipenjara karena buku kecil. Artinya apa? Kalau orang Islam itu, ya, Muslim ini, dia sudah sadar, terbuka hatinya, matanya, pikirannya, mengetahui betul peta pertarungannya seperti apa, apalagi menyebarkannya dengan data-data argumentasi yang valid, ilmiah, gitu ya. Ini yang paling ditakuti, ya. Kalau ada agama yang menjadi musuh kemanusiaan, itu bukan Islam. Agama, kalau memang betul itu agama dan itu valid, adalah resmi ajaran agama menurut mereka, maka yang bisa dikatakan agama sebagai musuh nilai kemanusiaan itu adalah agama Yahudi dan agama ajaran evangelikal. Ini boleh dicatat, ya, boleh dicatat, boleh juga dipotong, disebarin. Saya nggak takut. Kenapa? Karena itu yang disebarkan, diajarkan di mimbar-mimbar gereja di Amerika. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang Allah muliakan, asatid, guru-guru, para kiai, para ibu nyai, para masyayikh yang sudah hadir di tempat ini dalam kegiatan Rempuk Peradaban. Jadi di antara target di acara Rempuk Peradaban ini adalah kita ingin memberikan tau'iyah, memberikan penyadaran dan edukasi, ya, seputar Palestina, seputar Baitul Maqdis, gitu, ya. Karena berbicara Palestina, berbicara Baitul Maqdis, dia tidak cukup dengan perasaan simpati saja, tidak cukup dengan kepedulian saja. Kalau kata Dr. Rif Sirjani, al-atifatu wahdaha la takfi, ya, bahwa emosional, kita sedih, kita menangis, ya, kita peka terhadap kondisi Palestina, itu adalah hal yang baik, tapi tidak cukup. Kata beliau, al-jahlu huwa aduunal awal. Kejahilan umat terhadap fakta sejarah-sejarah Baitul Maqdis itu di antara musuh terbesar kita pada hari ini. Maka tadi pagi, ya, kita menyambut salah seorang ulama Gaza, Dr. Ahid Abdul Atta, ya, nanti malam kita akan bersama dengan beliau. Beliau bertanya, ya, apa di antara target Rempuk Peradaban? Kita akan katakan bahwa targetnya mengedukasi masyarakat, karena kepedulian tidak akan hadir tanpa pemahaman. Apalagi kita berbicara tentang Baitul Maqdis, ya.
Syekh Ikrimah Said Sabri ini adalah Mufti Agung Baitul Maqdis. Usia beliau sudah sangat sepuh, ya, tapi masih hidup. Beliau dulu berkeliling dunia, sama mengedukasi umat terkait dengan urgensi, ya, ahamiyah atau krusialnya posisi Baitul Maqdis dan Palestina bagi umat Islam. Tahun 2018 beliau sempat mampir ke Jawa Barat. Allahu Akbar. Alhamdulillah mampir di Jawa Barat selama kurang lebih 30 hari. Al-Fakir mendampingi beliau. Di pertemuan sebelumnya kita juga pernah bertalaki di beberapa tempat, ya, baik itu di Istanbul ataupun di Doha, Qatar. Maka kedatangan Syekh Ikrimah ke Jawa Barat itu memberikan makna yang sangat spesial. Termasuk juga, ya, di tahun 2018 ada pertemuan di tempat ini dengan sejumlah tokoh. Sama, kita sedang membicarakan isu Baitul Maqdis dan isu Palestina. Maka kita katakan bahwa Syekh Ikrimah itu tadinya dari Jawa Barat, dari kota Bandung akan melakukan sejumlah jaulah ke Eropa. Ya, tapi begitu beliau meninggalkan bandara Jakarta, akan mendarat di Doha, ya, itu katanya sudah ada yang ngikuti gitu. Ya. Maka betul, ya, kabar terakhir beliau ditangkap dan sempat dipenjara beberapa hari, dan akhirnya sampai hari ini beliau dipenjara di rumahnya. Tidak boleh berceramah, tidak boleh berkhutbah, tidak boleh lagi memberi edukasi kepada masyarakat. Dan alhamdulillah waktu itu beliau sempat menitipkan beberapa bukunya. Di antaranya adalah buku ini, Haqquna fi Palestin, yang kita terjemahkan menjadi Baitul Maqdis, hak umat Islam yang ternoda. Ini di antara buku yang terbaik, ya. Ada banyak buku yang beliau titipkan dan ada banyak karya para ulama yang berbicara Baitul Maqdis. Tapi mengapa buku ini menurut saya, ya, sebagai penikmat buku-buku kepalestinaan dan Baitul Maqdis sangat spesial. Yang pertama, satu, karena memang ditulis oleh pakarnya, ulama yang tidak hanya berkhutbah, berceramah, tapi ada di garda depan menyuarakan kemerdekaan Palestina. Allahu Akbar. Bahkan beliau itu sudah beberapa kali kena peluru karet. Ya, beliau pernah menunjukkan di beberapa ruas dada itu ada bekas peluru karet. Beliau tunjukkan. Ya, terkala kami berdialog di kamarnya, dari hati ke hati bercerita bahwa saya bukan cuma di atas mimbar, tapi siap untuk mengorbankan jiwa raga. Allahu Akbar. Maka hadirin Bapak Ibu, para kiai, para ibu nyai yang Allah muliakan, itu di antara keistimewaan. Yang kedua, banyak buku Baitul Maqdis itu kadangkala berat untuk diserap oleh banyak kalangan. Tapi luar biasa, Syekh Ikrimah mungkin dengan karomah ulama dan keberkahan Baitul Maqdis, beliau dapat menyajikan buku yang sederhana, tapi tidak menghilangkan makna-makna penting tentang Baitul Maqdis. Mohon izin guru saya, Dr. Fahmi Salim, itu diantara alasan beliau mengapa umat Islam wajib bela Palestina. Itu beliau menyebutkan 3 alasannya. Yang pertama, irtibat al-aqidi, anak ikatan akidah. Kita disambung, diikat oleh Allah dengan Baitul Maqdis, itu dengan ikatan akidah. Jadi bicara Baitul Maqdis, itu bukan semata-mata bicara negeri yang terjajah. Kita bicara Rohingya, bicara Bosnia, ya, bicara Uighur, tapi berbeda. Berbicara Baitul Maqdis, ada irtibat al-aqidi, ikatan akidah. Maka bicara Baitul Maqdis, bicara sebongkah besar akidah umat Islam. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau, mengapa kita wajib bela Palestina, bela Baitul Maqdis? Karena ada irtibat at-ta'abbudi, ada ikatan ibadah. Dia dijadikan kiblat pertama umat Islam, ya, dan dijadikan salah satu tempat yang disarankan, yang Nabi rekomendasikan untuk kita kunjungi. La tasyuddur rihal illa ila thalathatil masajid. Jangan kalian melakukan perbekalan, bersungguh-sungguh untuk berpergian, melainkan ke 3 tempat. Dan Nabi menyebut Baitul Maqdis. Dan banyak umat Islam yang tidak tahu bahwa dalam hadis yang sahih, bahkan Nabi juga mengatakan bahwa Baitul Maqdis itu bisa menjadi miqat haji dan umroh, maka umrohnya sah.
Ya, kita hari ini miqat dari Tan'im, dari Bir Ali, dari Zulhulaifah, ya dari dari Yalamlam, ya. Ada Zatul Irqin, ada banyak miqat. Tapi jarang kita bicara miqat Baitul Maqdis. Miqatnya Palestina. Maka kita berharap insya Allah di tahun depan kita akan berangkat haji, berangkat umroh, miqatnya dari Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, beliau katakan membela Palestina karena ada irtibat al-hadari wa tarikhi wa thaqafi. Betul, di Baitul Maqdis pernah ada sejarah Babilonia, pernah ada sejarah Persia, ada Romawi dan lain-lain. Tapi jangan lupa, sejak Umar datang sehingga pemerintahan Turki Utsmani, tidak kurang 1200 tahun umat Islam berada di Baitul Maqdis. Pendeta Sapronius menyerahkan langsung kunci gerbang pintu Baitul Maqdis kepada Umar. Umar telah menerima tanah wakaf namanya Baitul Maqdis. Umar menjadi nazir yang pertama, dan tanah wakaf itu sekarang ada di tangan penjajah. Maka ketika Umar telah bebaskan Baitul Maqdis, berdosa jika kita biarkan tanah wakaf itu ada di tangan penjajah. Dalam fikih Islam ada istilahnya al-ardul maghnumah, ada tanah yang telah dikuasai, diterima, dikelola oleh umat Islam. Kalau didefinisikan, idza dakhalal muslimuna ardan wa sakana fiha fa asbahat hadzal ardu milkan abadiyan ila yaumil qiyamah. Kalau umat Islam sudah ada di suatu tempat, suatu bumi, mereka menempati dalam waktu yang lama, maka bumi itu, tanah itu, negeri itu menjadi milik umat Islam dan kepemilikannya permanen sampai hari kiamat. Itulah alasan mengapa buku Baitul Maqdis ini menjadi sangat spesial, sangat istimewa. Maka dalam kegiatan rempuk peradaban ini kita hadirkan sebagai menu ya untuk para ulama, para kiai, para aktivis, para tokoh kemanusiaan, dan juga para guru-guru kita, para legislator-legislator kita. Ya, kita semua punya peran, kita punya kontribusi, ya. Umi Siti, ya, Ustadz Teddy, Ustadz Tetep dan lain-lain berjuang di parlemen. Maka kita berjuang di masyarakat. Harus ada kontribusi dan saling berbagi peran agar kita bisa mewujudkan Gaza yang merdeka dan Palestina yang merdeka. Amin. Allahumma amin. Yang terakhir, Bapak Ibu yang Allah muliakan, tadi saya mau kasih informasi kepada MC. Itu kurang tadi itu soal Kalian, itu kurang informasinya tentang tentang kelulusan beliau di Al-Azhar. Tadi disebutkan mumtaz ma'asyarafil ula gitu ya. Jadi cum laude atau summa cum laude gitu ya. Ada yang kurang itu kan, karena waktu beliau dikukuhkan ya sebagai penerima magister agama dari Al-Azhar itu, saya hadir Ustaz ya sebagai peserta. Waktu itu masih tahun 3 Ustaz ya, masih junior beliau. Itu buku beliau tentang tafsir hermeneutika itu ada istilahnya ma'at tabak dan ma'at tadawil bainal jami'at. Karya beliau, karya guru kita Dr. Fahmi Salim itu tidak semata-mata layak dibaca, tidak semata-mata referensi, bahkan dia disarankan untuk dicetak jadi referensi resmi di Al-Azhar Mesir. Allahu Akbar. Dan tadawul bainal jami'ah disarankan untuk disebarkan ke kampus-kampus dunia lain. Maka kita menghadirkan narasumber yang tidak kaleng-kaleng hari ini ya. Nanti juga ada nih beberapa wajah yang nanti malam juga akan berbicara banyak. Jadi kita hadirkan spesial sekali Dr. Fahmi Salim. Tadinya mau ada beberapa nama, tapi kata teman-teman udah dengan Dr. Fahmi Salim sudah selesai ya. Artinya beliau ini kayak air ya, kalau ada air maka batal tayamumnya gitu ya. Jadi kita berharap dapat menimba ilmu dari kebaikan beliau, dan kita doakan semoga beliau istiqomah karena saat ini beliau menjabat sebagai bagian dari Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, salah satu ormas yang juga banyak berkontribusi untuk kebaikan
dan dampak untuk umat Islam. Demikian sebagai mukadimah, tidak panjang-panjang dari penerjemah gitu ya, karena kita pengen menggali dari beliau, dan insya Allah beliau juga adalah pakar di bidang tafsir. Kita berharap nanti banyak yang beliau bisa angkat dari buku Baitul Maqdis. Demikian, semoga bermanfaat. Nanti kita akan buka diskusi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada guru kita, Ketua KNRP Jawa Barat, Ustadz Ardian Syahsri Husain, Hafizahullah. Saya hanya sekedar melanjutkan saja. Jadi memberikan syarah dan hasyiah, ya, catatan pinggir dari buku yang sangat luar biasa yang ditulis oleh guru kita Syekhuna Al-Allamah Dr. Ikrimah Said Sobri. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga dan melindungi beliau, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan mudah-mudahan kita tidak lama lagi bisa menyaksikan pembebasan Masjidil Aqsa dan bisa sholat di Masjidil Aqsa berjamaah bermakmum di belakang beliau Syekh Dr. Ikrimah Sobri. Amin ya Rabbal Alamin. Ada satu doa yang diajarkan oleh guru saya, yaitu Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Awaisi, seorang pakar hubungan internasional dan juga geopolitik Baitul Maqdis. Beliau ini seorang guru besar di UK dan juga di Scotland. Orang pertama yang memasukkan teori lingkar keberkahan Baitul Maqdis ini dalam teori hubungan internasional. Ya, mungkin karya beliau ini salah satu yang tadi disebut oleh Ustadz Ardian Syah tadi sebagai karya yang cukup berat. Ya, tetapi memang perlu ada yang seperti itu. Ya, ada yang ringan, ada yang berat, ada yang setengah berat, ada yang ringan sekali sampai nggak terasa apa sih dapatnya dari situ gitu kan. Ya. Nah, alhamdulillah saya bersyukur pada Allah, bersalawat salam kepada baginda Rasul SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Rasulullah ini, Nabi kita Muhammad adalah bukan hanya sosok yang menjadi tauladan kita dalam akidah, dalam ibadah, tetapi juga guru kami menyebutnya sebagai arsitek pertama yang membuat peta jalan untuk pembebasan Masjidil Aqsa. Maka Prof. Abdul Fattah itu suka mengajarkan doa, ya, saya sambil berdiri ya, biar bisa ngelihat apa slide-nya nanti. Beliau itu suka mengajarkan doa kepada kami. Doanya adalah Allahumma inna nas'aluka salatan fil masjidil aqsa wa huwa hurrun aziz. Ya, kira-kira hafal doanya? Mau diulang? Allahumma inna nas'aluka salatan fil masjidil aqsa wa huwa hurrun aziz. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar kami diberikan kesempatan untuk sholat di dalam Masjidil Aqsa dalam keadaan dia merdeka dan mulia. Allahumma amin. Ya, jadi saya kira ini doa yang harus sering kita ulang ini. Harus sering kita baca di sholat-sholat kita, di sujud kita, di tahajud kita mulai malam hari ini. Siap? Siap? Insya Allah. Sama yang kedua yang sering beliau ajarkan kepada kita santri-santrinya. Kenapa saya menyebut diri saya santri? Karena memang masih belajar ya. Masih belajar terus, terutama tentang Baitul Maqdis. Banyak sekali inspirasi yang saya dapatkan dari beliau ini ketika belajar tentang ilmu-ilmu Baitul Maqdis. Di antaranya juga kita harus mulai membiasakan diri untuk sebelum kita tidur membaca surat Al-Isra. Surat apa?
Al-Isra, yaitu surat Bani Israel. Nah, di sini saya lihat ada teman-teman dari penerbit Al-Quran ya. Siapa tadi yang ngirim foto ke saya? Oh, ini Mas. Siapa namanya? Mas Restu. Ya, ada juga Ustadz Andi. Mana Ustadz Andi tadi? Ada orangnya? Oh, itu di belakang ya. Ini saya mengusulkan ini, mumpung ada penerbit Quran di sini, atau yang lain juga boleh lah, atau Syamil atau Cordoba. Di sini kebetulan adanya Al-Qosbah ya. Saya mengusulkan kita dan juga perlu didukung oleh lembaga-lembaga kemanusiaan untuk menerbitkan Mushaf Baitul Maqdis. Kenapa Mushaf Baitul Maqdis ini penting? Karena sepertiga isi Al-Quran itu sebenarnya tentang Baitul Maqdis. Percaya atau tidak percaya? Dari mana Ustadz? Ayatnya kan cuma satu. Iya, ente taunya cuma satu. Subhanalladzi, subhanalladzi. Ya enggak? Ayatnya satu aja itu. Ya. Ceramah Isra Mi'raj satu aja ayatnya diputer-puter. Ya, itu juga setahun sekali lagi disampaikannya. Masya Allah. Jadi umat ini nggak tercerahkan, Ustaz. Ya, kalau tadi beliau bilang untuk melawan Zionis ini kita punya musuh. Ya, musuh kita bukan hanya dari luar. Musuh kita bukan hanya Israel dan lobi Israel di Amerika. Tapi musuh kita adalah diri kita sendiri yang bodoh. Ya, mohon maaf harus dikatakan ini. Harus sampaikan apa adanya. Yang bodoh, ya. Al-jahlu bil qadiyah wal aduul awal. Ya. Kebodohan kita, ketidaktahuan kita, kejahilan kita terhadap isu tentang Palestina dan Baitul Maqdis, titik ini hanya masalah konflik peradaban timur dan barat misalnya, tidak. Inti masalah Palestina, inti masalah penjajahan, inti masalah pendudukan Israel itu adanya di Masjidil Aqsa. Saya sering sampaikan, bahkan ketika ada Dr. Mustafa Al-Barghusi kemarin, tamunya Dr. Ahed ya, ketika menyampaikan seminar di Jakarta kepada teman-teman, dan juga saya tanyakan ke beliau, sebenarnya Gaza itu bukan menjadi inti yang menjadi penghalang bagi Israel ya untuk mewujudkan cita-citanya. Justru perang yang paling ya ditunggu-tunggu oleh Zionis adalah ya perseteruan ya, kalau orang Sunda bilangnya gelut ya. Gelut yang paling benar-benar itu sebenarnya bukan sekarang, bukan kemarin di Gaza 2 tahun. Ya. Gelut sesungguhnya kata orang Sunni Masjidil Aqsa. Dan hari kemarin penulis buku ini ya guru kita Mufti Agung Al-Aqsa ya Dr. Ikrimah Sobri ya itu sudah berteriak keras ya, sudah memberikan alarm lampu merah bukan lampu kuning lagi ya, bahwa Masjidil Aqsa ini sangat terancam untuk roboh. Kenapa? Karena pondasi di bawah Masjidil Aqsa itu takut kalau umat ini melek, umat ini cerdas, dan umat ini mengerti betul akar sejarah konflik yang terjadi di bumi Palestina. Ya, Syekh Ikrimah Sobri di penjara. Kenapa? Karena bukunya, karena pencerahannya, karena edukasinya kepada umat. Ya, jauh sebelum itu di awal tahun 93 setelah meletusnya Intifada yang pertama tahun 88, Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi juga dipenjara oleh Israel. Kenapa? Karena dia menulis sebuah buku kecil stensilan ya, itu riset tentang Baitul Maqdis dalam bahasa Inggris, yang itu menjadi inti kajian yang kemudian dikembangkan selama 35 tahun lebih, dan sekarang menghasilkan buku karya Rencana Strategis Pembebasan Baitul Maqdis. Dia dipenjara karena buku kecil. Ya. Artinya apa? Kalau orang Islam itu, ya, Muslim ini, dia sudah sadar, terbuka hatinya, matanya, pikirannya, mengetahui betul peta pertarungannya seperti apa, apalagi menyebarkannya dengan data-data argumentasi yang valid, ilmiah, gitu ya. Ini yang paling ditakuti. Ya. Ya. Jadi Israel itu bukan hanya sekedar takut sama Hamas karena senjatanya, karena perlawanannya, ya.
Itu tidak takut dia. Ya. Kenapa? Karena senjata bagi Israel kecil. Ya. Arsenal militer Israel itu jauh lebih besar, jauh lebih mantap ya. Untuk menghajar dan menghabisi perlawanan Palestina. Hanya karena Hamas ini cerdik, dia bisa membangun terowongan di bawah tanah ya, di seluruh kota Gaza itu di bawah tanah, maka dia tidak bisa menghancurkan kekuatan perlawanan Palestina 2 tahun belakangan ini. Tapi yang betul-betul ditakutkan oleh Israel adalah ketika ulama bangkit, bergerak, memberikan penyadaran kepada umat tentang arti penting Baitul Maqdis. Ketika umatnya juga menyambut edukasi ini dengan apa? Dengan betul-betul mau belajar. Sekarang saya mau tanya ini, lembaga-lembaga kemanusiaan. Ya, di sini banyak hadir ya. Berapa persen, mohon maaf, donasi yang didapat untuk edukasi umat? Ayo, jawab sekarang. Bisa? Menerbitkan buku apa saja? Kita ini mohon maaf ya, jangan hanya semangat kalau aksi menggalang donasi gitu, tapi kita miskin edukasi. Ini penyakit umat, Pak. Akhirnya apa? Kalau kita hanya sibuk menggalang donasi, ini kan kita bicara tentang kita di rembuk ya. Rembuk itu kan harus apa? Tukar berpikir ya, tukar pikiran ya. Kalau kita bicara penggalangan donasi, itu nanti apa? Akhirnya apa? Ya ini rebutan jamaah, ya rebutan masjid, Pak. Ya saling sikut akhirnya gitu. Ya kita mau bikin gelar ini nanti nggak boleh karena di situ udah di dikasih pelang ini hanya khusus buat lembaga ini untuk menggalang dana di masjid itu kan. Itu pengalaman saya pernah begitu soalnya. Bahwa imam dari Palestina itu nggak boleh katanya karena ini sudah digarap oleh satu lembaga tertentu lah kira-kira begitu ya. Saya tidak sedih karena ditolak. Ya, karena saya hanya diberikan amanah, dititipkan untuk membawa imam Palestina di bulan Ramadan. Tapi yang saya sedih adalah ketika itu terjadi bukan karena edukasi, ya, bukan karena untuk mencerdaskan umat, tapi karena untuk berburu bantuan dan donasi, lalu kemudian terjadilah hal-hal yang seperti itu yang sangat tidak kita inginkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, singkat saja, saya sangat excited membaca buku ini karena sebelumnya memang saya belum pernah baca bukunya dalam bahasa Arab. Ya, ternyata ada buku beliau ini Haqquna fi Falastin, dan yang menerjemahkan juga seorang dai yang spesial, dai yang intelektual, ya, yang sama-sama kita kagumi dan juga aktivis. Ya, jadi memang aktivis Palestina itu memang harus apa? Harus berilmu, ya, harus punya semangat, ya, intelektual aktivis intelektual, itu yang kita inginkan, ya, bukan hanya intelektual saja, tapi ghirah semangat aktivismenya untuk menggerakkan umat nggak ada, atau sebaliknya aktif saja, ya, ayo bikin aksi, ayo bikin anu, tapi keilmuannya nggak ada, keilmuannya kurang. Nah ini yang tidak ingin kita terjadi pada lembaga-lembaga kemanusiaan kita. Nah, berkaitan dengan itu, ini saya menarik membacanya terutama di bab tentang Yahudi dan Neo-Zionisme serta fakta dan tragedi yang terjadi di Palestina. Nah, ini saya kira dua bab yang paling penting menurut saya, ya, untuk dibaca bersama-sama oleh teman-teman. Hanya beliau memang sangat ringkas. Tadi beliau sampaikan penerjemahnya, Pak Syekh Ikrimah Sobri ini kehebatan beliau yang mampu mengolah data yang begitu rumit, begitu jelimet, ya, kemudian bisa dibuat ringkas, kemudian bisa dibuat mudah dicerna oleh masyarakat awam. Nah ini penting sekali, ya, terutama ini bisa dijadikan bahan juga buat para khatib, para mubalik untuk menyampaikan ceramah, kajian, bahkan khutbah Jumat gitu ya. Jadi khutbah Jumatnya itu tolong ini kepada para dai, para khatib ya, paling tidak sebulan sekali kita menyampaikan tema tentang Baitul Maqdis. Insya Allah. Jadi kalau bisa ini usul buat KNRP, buat buku khutbah Jumat nggak usah tebal-tebal, 12 tema aja.
12 tema khutbah Jumat untuk tema Baitul Maqdis, supaya setiap Jumat satu kali dalam sebulan khatib itu bicara tentang Baitul Maqdis. Sisanya 3-nya terserah. Mau bicara tentang sholat, bicara tentang sedekah, bicara tentang politik, bicara tentang ekonomi umat, silahkan. Tapi satu ini harus, ya, kita titipkan kepada para khatib dan mubalik itu dalam ceramahnya, dalam khutbahnya itu harus tema Baitul Maqdis, dan temanya harus beragam, tidak monoton. Ya, balik lagi ayatnya, subhanalladzi subhanalladzi lah gitu kan. Kayak ayat la'allakum tattaqun. Ya, kutiba lagi kalau bulan puasa. Dari tanggal pertama sampai 30 Ramadan, dengar kultumnya ayat kutiba lagi. Ya, kayak nggak ada yang lain gitu ya tentang puasa ini, masya Allah. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terkait dengan kenapa saya tertarik membaca tentang Yahuda dan Neo-Zionisme ini, ya ini terkait dengan sejarah. Ya, karena kalau kita buta sejarah, ya kita tidak membaca dari sumber-sumber yang valid ya tentang konflik di Baitul Maqdis ini, maka kita akan kehilangan arah. Kita nggak tahu dari mana asal konfliknya. Beliau hanya memberikan gambaran singkat tentang masalah Yahudi yang kemudian bertemu dengan masalah Palestina. Ya, secara singkat dari apa yang saya baca, masalah Yahudi itu baru muncul ketika mereka mulai memikirkan kembali untuk kembali ke tanah leluhur, membuat rumah nasional bagi kaum Yahudi. Itu baru terjadi pada tahun 1882 ketika Yahudi di Rusia diusir, ada yang dibantai oleh Tsar Rusia, Kekaisaran Rusia. Nah, dari situlah kemudian Yahudi banyak, jadi jauh sebelum peristiwa Nakba, yang mana mereka itu setelah Intidab Britani, daerah mandat Inggris Raya datang ke wilayah Palestina pada Perang Dunia Kedua, ya mereka ini diusir-usirin, ya dari Rusia keluar. Nah, kebanyakan Yahudi Rusia ini yang keluar itu kebanyakan memilih hijrah kemana? Ke Amerika Serikat. Kenapa Amerika Serikat? Nah, di sini nggak diungkapkan, ya. Tapi saya tambahin sarahnya. Kenapa Amerika Serikat menjadi pilihan pertama Yahudi dari Rusia untuk migrasi? Karena diusir, dibantai oleh Kekaisaran Rusia. Karena Amerika relatif lebih luas, ya, relatif lebih menjadi tempat untuk mereka bisa berkembang. Ya, Amerika sudah mulai maju, ya, kemajuan fisiknya, peradabannya, pembangunannya, dan mereka sedang memerlukan dana-dana segar finansial untuk pembangunan negara Amerika. Kalau bicara Inggris, Prancis itu udah mapan, udah keren, ya, kotanya udah maju, udah cakep dah. Ya, tapi Amerika belum. Nah, itu mulai karena Amerika ini negara yang baru tumbuh, baru kurang dari 1 abad atau baru sekian puluh tahun gitu ya. Maka dia memerlukan apa? Dana pembangunan yang cukup besar. Nah, yang kedua, tentu saja dana itu ada pada siapa? Ada jaringan ekonomi Yahudi itu. Yang kedua adalah karena di Amerika Serikat itu mendukung perkembangan Zionisme Yahudi ini. Kenapa? Karena secara doktrin keagamaan, teologinya, rakyat Amerika Serikat ini mayoritas Kristen. Kristennya juga Protestan. Protestannya juga alirannya adalah dispensasionalism yang meniscayakan tafsir Bible menurut mereka, ya, itu kitab perjanjian lama yang ada di dalam Bible itu ditafsirkan oleh orang-orang Protestan evangelikal ini itu mendukung Zionisme, mendukung Yahudi kembali ke tanah Palestina untuk mewujudkan nubuat turunnya Nabi Isa atau Tuhan Yesus menurut mereka, ya, itu di akhir zaman untuk membangun kerajaan Tuhan di bumi. Jadi prasyaratnya harus ada kembalinya Yahudi ke tanah Palestina. Maka disitulah didukung. Maka kemarin Netanyahu, ya, dia bilang apa? Waktu konferensi pers, Pak, di Gedung Putih bersama Donald Trump. Ya, Donald Trump kan ini bukan
orang soleh-soleh amat agamanya ya. Dia yang penting agamanya cuan kan begitu. Bisnis dia kalau itu yang paling penting itu. Nah, cuma ini dikerjain aja, dimanfaatin sama Netanyahu. Ya, karena lobby-lobby di sekitar pemerintahan Amerika itu adalah kombinasi lobby Yahudi dengan lobby Kristen evangelikal ini. Ya, coba Anda perhatikan di ujung statement Netanyahu ketika Donald Trump menyampaikan proposal 20 poin perdamaian Gaza, apa dia bilang? Apa yang terjadi di Gaza itu kemarin, ya, kerusakan, kehancuran, ya, kematian, itu tidak lain adalah kutukan Tuhan buat mereka yang menentang Israel. Dia mengutip kitab Genesis pasal 12 ayat 3, Aku, kata Tuhan, akan memberkati siapa saja yang memberkatimu, Abraham, dan aku akan mengutuk siapa saja yang mengutuk engkau. Kata Abraham itu diterjemahkan, ditafsirkan, dan disebarluaskan oleh seluruh aliran evangelikal di Amerika Serikat, bahkan mungkin juga di Indonesia ada. Saya tidak menutup kemungkinan. Ya, salah satu juru bicaranya itu ada nenek lampir yang sudah tampil di TV One. Ya kan? Siapa namanya? Tahu ya? Ya. Diterjemahkan Abraham itu adalah sebagai negara Israel modern. Ya, jadi aneh bin ajaib, miris, ironis ketika ayat suci itu menjadi pembenaran dalih legitimasi untuk penghancuran nilai-nilai kemanusiaan. Ya, jadi kalau ada agama yang menjadi musuh kemanusiaan itu bukan Islam. Ya, agama kalau memang betul itu agama dan itu valid adalah resmi ajaran agama menurut mereka, maka yang bisa dikatakan agama sebagai musuh nilai kemanusiaan itu adalah agama Yahudi dan agama ajaran evangelikal. Ya, ini boleh dicatat. Ya, boleh dicatat, boleh juga dipotong, disebarin. Ya, saya nggak takut. Ya, kenapa? Karena itu yang disebarkan, diajarkan di mimbar-mimbar gereja di Amerika. Ya, ini bahaya sekali, gitu. Nilai-nilai kemanusiaan itu dikangkangi oleh satu penafsiran ayat suci yang bahkan kami sudah membuat penelitian. Ya, ada penelitian tentang ayat-ayat genosida di dalam Bible dan itu dipakai dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Joshua. Ya, ini sayangnya ada seorang doktor peneliti cendekiawan Kristen bernama Douglas S. Earle. Dia menulis buku Joshua's Delusion, Rethinking Genocide in the Bible. Ya, dia menulis apa? Bahwa genosida yang terjadi dalam perang-perang Israel untuk membumi hanguskan rakyat Palestina itu diambil, terinspirasi dari apa? Dari Perjanjian Lama atau dalam Yahudi itu namanya Taurat. Ya, terutama dari kitab tentang sejarah Joshua. Kemudian ada publikasi juga The Violence of Scripture, Overcoming the Old Testament's Troubling Legacy. Ya, jadi ini jauh sekali dengan narasi tuduhan. Ya, silakan dibuka slide yang Tovan Al-Aqsa itu titik balik global. Itu makanya saya tulis apa? Tovan Al-Aqsa 2023 ini membalikkan semua ya geopolitik dunia, terutama yang paling pertama yang diruntuhkan oleh Tovan Al-Aqsa adalah narasi bahwa Islam adalah agama teroris. Terbuka semua sekarang bahwa yang mengajarkan terorisme itu bukan Islam. Itu adalah kitab mereka, agama mereka mengajarkan hal yang demikian. Dan Tovan Al-Aqsa ini, di awal tadi saya menulis, itu berhasil membebaskan mindset paradigma masyarakat dunia internasional dari hegemoni Zionisme. Ya, itu ditulis oleh seorang pakar politik, dia asli Mesir, cuma tinggal di mana? Di London. Ya, Direktur London Global Strategy Foundation, ya, namanya Profesor Ma'mun Afandi atau Fandi gitu ya. Dia menulis apa? Tovan Al-Aqsa memang belum bisa membebaskan Gaza dan Palestina menjadi negara merdeka, tetapi Tovan Al-Aqsa sudah berhasil
membebaskan masyarakat dunia dari cengkraman wacana Zionisme. Semua terbuka sekarang, ya. Ini Gaza memang belum membebaskan Palestina dari cengkraman Zionis, tapi dia telah membebaskan dunia internasional dari hegemoni Zionis. Inilah modal kita yang sangat bagus, gitu. Jadi kita kalau mau mendakwahkan ini, menyebarkan ini, mengedukasi umat tentang buku ini, dan juga boleh saya sampaikan juga, ini buku yang saya terjemahkan juga dari seorang penulis sejarah Islam, Muhammad Ilhami, ya, Khulasatu Qissati Filastin min Judhuri Sahyuniyah ila Tufanil Aqsa. Ini bukunya tipis juga, enak, mengalir, kaya sekali dengan data-data sejarah, ya. Kita mudah sekali sekarang untuk memasarkan dan untuk mengedukasi buku-buku seperti ini kepada masyarakat. Bukan hanya Muslim, tetapi juga masyarakat internasional, terutama non-Muslim, mereka yang masih bisa berpikir dengan baik, sehat, ya, berakal sehat maksudnya, ya, bukan akalnya dungu gitu, ya, dan tidak terkungkung oleh ajaran agamanya. Itu insya Allah akan bermanfaat sekali kalau kita berikan penjelasan dari buku-buku edukasi yang ditulis oleh para ulama kita. Berikutnya. Nah ini contoh, ya, Tucker Carlson ini siapa? Ini pembawa acara di Fox News Channel, ya, yang acara dia itu setiap malam ditonton oleh 4 juta orang di Amerika. Ratingnya sangat tinggi. Bahkan Donald Trump sering nonton ini. Ya, dia punya acara di Fox News Channel. Ini tadinya orang apa? Konservatif, ya, pendukung Donald Trump. Tapi sekarang berbalik, ya, arah setelah menyaksikan dengan mata kepala sendiri, ya, bagaimana genosida itu terjadi di Palestina, dan dia mengatakan apa? Stop calling it a war, it's genocide, it's an invasion, it's ethnic cleansing. Jadi orang Amerika sendiri sekarang sudah banyak yang sadar, sudah banyak yang terbebas dari apa? Dari hegemoni Zionisme, dan ini berkah Tufanul Aqsa. Takbir. Allahu Akbar. Ya, berikutnya. Masih ada waktu lagi 5 menit, terus. Ya, terus. Nah, ini tadi yang pertama, yang kedua apa? Ya, terus. Nah, ini revolusi moral dan narasi dunia ini luar biasa. Ya, jutaan orang di seluruh dunia, bahkan mungkin miliaran, ya, di kota-kota besar, banyak aksi-aksi, demonstrasi, dan itu dilakukan oleh kebanyakan non-Muslim. Ya, mungkin aksi di Bandung, di Jakarta mungkin kalah jumlahnya itu, ya, kalah istiqomahnya juga. Karena di Eropa, ya, catatan kami itu ada 42.000 aksi selama 2 tahun. 42.000 aksi. Bayangkan, jadi per hari itu ada berapa? Tinggal dibagi aja, 700 hari, ya. Di 95 kota di Eropa. Luar biasa, ya. Coba, demo kemarin di Italia, di beberapa kota, itu bukan karena demo menuntut pejabat pemerintahannya mundur karena kasus korupsi, ya, bukan karena anggota DPR-nya flexing, bukan. Kenapa? Rusuh di Milano, rusuh di Roma, rusuh pekerja-pekerja kereta, kemudian pelabuhan, itu apa? Karena untuk membela Palestina. Coba bayangkan, nggak pernah terjadi seperti ini, Bapak Ibu. Ya, ini modal yang luar biasa. Ya, suara nurani dunia ini berhasil apa? Speak up, keluar, bangkit dari alam kuburnya yang selama ini mereka tunduk, mereka ini ditutupi matanya, telinganya juga ditutupin, jadi budek gitu, ya. Gak pernah mau bicara tentang Palestina, tapi semua sekarang sadar dan mereka berteriak keras. Ini kenapa? Karena ada Tufanul Aqsa yang penuh dengan keberkahan dari Allah. Sehingga saya mau tutup, saya ingin mengutip perkataan siapa tokoh Palestina, Usama Hamdan, ya, dalam podcastnya terakhir saya lihat, dia mengatakan begini, insya Allah 10 tahun lagi, entah dari awal 2023 ngitungnya atau sekarang, dia mengatakan 10 tahun. 10 tahun lagi, saya kok punya keyakinan, ini kata dia, bukan kata saya. Saya punya keyakinan bahwa nama Israel sudah tidak ada lagi di peta Timur Tengah. Allahu Akbar.
Dan orang nanti akan mengucapkan radhiyallahu ta'ala amman yaqumu wa yu'iddu li tufanil aqsa. Allah akan meridhai. Mungkin sekarang ada banyak orang yang mencibir, tidak mengakui. Mungkin ada yang mengolok-olok, mungkin ada yang mengejek, mungkin ada yang mengutuk aksi itu. Tapi ke depan, ketika Palestina dibebaskan, orang-orang akan sadar bahwa arsitek yang membuat Tufanul Aqsa ini terjadi dan membangkitkan kemarahan masyarakat dunia dan mengantarkan Palestina merdeka, mereka akan mengatakan semoga Allah meridhai orang-orang yang menggerakkan Tufanul Aqsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan kembali tepuk tangan yang meriah untuk bedah buku kali ini luar biasa. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dan saya ingin mengucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Dr. Fahmi Salim yang sudah memaparkan tadi tentang bedah buku Baitul Maqdis Negeri Umat Islam yang Ternoda, dan juga Ustadz Ardiansyah Asri Hussein LC-MA sebagai opening dalam bedah buku kali ini. Dengan kembali tepuk tangan yang meriah untuk beliau, dan terima kasih kepada Ustadz Saya Fahmi ada Salim. hadiah buat KNRP. Saya Boleh. mau berhadiahkan buku ini buat beliau. Boleh disilakan lihat. Boleh, mungkin ini ada simbolis penyerahan. Siap untuk tim dokumentasi, boleh untuk mengabadikan momen penyerahan buku dari Ustadz Dr. Fahmi Salim kepada Ustadz Ardiansyah Asri Hussein LC-MA. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk Ustadz Dr. Fahmi Salim atas buku yang telah diberikan. Terima kasih banyak Ustadz Dr. Fahmi Salim dan Ustadz Ardiansyah Asri Hussein. Dan untuk selanjutnya akan ada penyerahan plakat yang akan diberikan langsung dari Ustadz Ardiansyah Asri Hussein kepada Ustadz Dr. Fahmi Salim. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Ardiansyah, Ustadz Dr. Fahmi Salim. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute mempersembahkan buku Kronik Perlawanan Palestina karya Muhammad Ilhami, peneliti sejarah Arab terkemuka. Buku ini menyajikan ringkasan sejarah Palestina modern dan kontemporer, mulai dari kemunculan gagasan kembalinya Yahudi ke Palestina hingga momen meletusnya badai Al-Aqsa
pada 7 Oktober 2023, sebuah peristiwa besar yang hingga kini belum berakhir. Pembahasan dalam buku ini mencakup akar-akar ideologi Zionisme, kondisi yang melingkupi berdirinya gerakan Zionis oleh Herzl, alasan di balik keberhasilannya yang tidak mampu dicapai oleh para pendahulunya, serta bagaimana situasi masyarakat Palestina di akhir era Kekaisaran Utsmaniyah. Selain itu, dijelaskan pula bagaimana dunia barat berhasil menanamkan benih Zionisme yang jahat dan asing di tanah suci ini, dan mengapa bangsa Arab beserta dunia Islam di belakangnya tidak mampu mencegah penanaman benih tersebut, apalagi menghentikan pertumbuhannya yang tampak aneh, cepat, bahkan melesat seperti roket. Buku ini juga mengulas lahirnya perlawanan rakyat Palestina, tahapan perkembangannya, faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatannya, serta momen-momen penting yang menentukan kemajuannya atau kemundurannya. Buku ini menjelaskan mengapa pada masa tertentu gerakan-gerakan non-Islam lebih menonjol dibandingkan gerakan-gerakan Islam, dan bagaimana gerakan Islam kemudian mengambil alih peran tersebut. Gerakan Islam inilah yang memimpin pembebasan wilayah pertama di Palestina, yakni Jalur Gaza, sebuah wilayah yang telah melalui 5 pertempuran besar sebelum akhirnya mengejutkan Israel dan dunia dengan melancarkan serangan luas terhadap Israel. Buku ini diakhiri dengan sejumlah kesimpulan pemikiran dan politik yang diambil dari sejarah kronik perlawanan Palestina. Dapatkan sekarang juga. Hubungi segera admin order buku-buku pilihan di www.fahamalquran.com atau WhatsApp 0877 7063 7192. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Al-Quran. Baitul Maqdis Institute, ilmu memimpin pembebasan Masjid Al-Aqsa.